masih muda dengan NIM 2415030007, mahasiswa program studi farmasi, program sarjana, Fakultas Kedokteran dan Kedokteran Hewan, Universitas Nusa Cendana. Melalui video ini, saya akan menjelaskan mengenai metode in vivo sistem saraf pusat, yaitu force swing test dan tail flick test. Tujuan dari pembuatan video ini untuk memenuhi tugas praktikum, pengujian aktivitas farmakologi dan toksisitas. Dalam penelitian farmakologi dan toksisitas, in vivo merujuk pada metode penelitian yang dilakukan secara langsung pada organisme hidup yang dengan tujuan untuk mengamati respon biologis suatu senyawa pada kondisi fisiologis yang utuh dan kompleks. Melalui penelitian in vivo memungkinkan peneliti untuk mengamati dan mengevaluasi efek farmakologi secara menyeluruh, termasuk interaksi antar sistem organ yang tidak dapat sepenuhnya diamati pada pengujian in vitro. Melalui penjelasan tadi dapat disimpulkan bahwa metode in vivo merupakan metode penelitian terhadap organisme hidup untuk mengetahui apakah suatu zat atau perlakuan memberikan efek yang nyata terhadap tubuh. Dalam konteks sistem saraf pusat, metode ini dilakukan pada hewan uji, misalnya tikus, mencit, maupun hewan lainnya yang memenuhi syarat, dimana dengan tujuan untuk mengamati apakah suatu zat atau perlakuan dapat memberikan efek terhadap fungsi saraf dan perilaku. Metode ini dilakukan untuk mengamati respon sistem saraf pusat secara menyeluruh pada kondisi yang mendekati sebenarnya. Melalui video ini akan dipaparkan mengenai dua metode in vivo sistem saraf pusat, yaitu yang pertama adalah force swing test untuk mengevaluasi perubahan perilaku yang berkaitan dengan aktivitas antidepresan. Kemudian yang kedua adalah tail flick test untuk menilai ambang nyeri sebagai indikator efek analgesik yang bekerja secara sehat. Metode yang pertama adalah force swing test. Force swing test merupakan metode pengujian yang digunakan untuk mengamati efektivitas dari obat antidepresan atau senyawa yang memiliki efek antidepresan, di mana pengujian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas antidepresan, mengkaji respon terhadap stres, dan mengamati perilaku menyerupai depresi pada hewan penyerang. Selanjutnya adalah prinsip dari force swing test, yaitu pada metode ini mencit atau tikus akan dibiarkan terendam pada sebuah tabung yang berisi air, di mana pada kondisi seperti ini mencit atau tikus akan cenderung untuk melarikan diri atau memanjat keluar. Nah, yang akan diamati pada metode ini adalah penguatan perilaku keputusasaan, yaitu kondisi di mana mencit atau tikus akan berhenti berusaha melarikan diri dari situasi yang tidak menyenangkan. Mencit atau tikus yang diberi antidepresan akan menunjukkan penurunan durasi imobilitas dan peningkatan aktivitas berenang atau memanjat karena obat tersebut meningkatkan transmisi monoaminergik seperti serotonin, dopamin, dan norepinefrin di otak yang berperan dalam regulasi suasana hati. Selanjutnya adalah prosedur dari metode force swing test, yaitu menggunakan wadah silindris yang akan berisi air. Kemudian tes dilakukan 1 jam setelah pemberian dosis terakhir dari obat antidepresan. Selanjutnya, mencit akan dimasukkan ke dalam wadah air selama 7 menit. Yang akan diamati dari mencit tersebut adalah mobility atau perilaku berenang aktif atau berusaha memanjat dinding tabung. Kemudian yang kedua adalah immobility, yaitu hanya mengapung dan melakukan gerakan minimal untuk menjaga kepala agar tetap di atas air. Selanjutnya adalah cara membaca hasil dari force swing test. Hasil dari force swing test akan dinyatakan dalam bentuk durasi imobilitas yang diukur dalam satuan detik maupun menit, di mana data dari masing-masing tikus akan dicatat, kemudian dihitung nilai rata-rata dan simpangan bakunya. Interpretasi hasil dilakukan dengan membandingkan durasi imobilitas antar kelompok, di mana penurunan durasi imobilitas pada kelompok perlakuan dibandingkan dengan kontrol negatif menunjukkan adanya aktivitas antidepresan dari senyawa uji. Sebaliknya, durasi imobilitas yang lebih lama menunjukkan tidak adanya efek antidepresan. Selanjutnya, hasil kelompok perlakuan akan dibandingkan dengan kontrol positif. Apabila penurunan durasi imobilitas pada kelompok perlakuan mendekati atau setara dengan kontrol positif, maka senyawa uji dinilai memiliki efektivitas antidepresan yang baik. Untuk memastikan bahwa perbandingan tersebut bersifat bermakna, maka akan dilanjutkan dengan analisis statistik dengan menggunakan ANOVA atau Analysis of Variance, di mana hasil analisis akan dinyatakan dalam nilai P atau probabilitas. Kalau nilai P-nya kurang dari 0,05 akan menunjukkan bahwa perbedaan antar kelompok bermakna secara statistik, sehingga efek senyawa uji dapat dinyatakan secara signifikan. Kemudian metode yang kedua adalah tail flick test. Metode ini merupakan metode untuk mengukur respon nyeri dan efektivitas obat-obat analgesik pada hewan uji, misalnya tikus. Uji ini akan mengukur aktivitas analgesik sentral yang digunakan untuk menguji potensi obat pereda nyeri dengan memberikan rangsangan pada ekor tikus, lalu mengukur waktu yang diperlukan hingga tikus mengibaskan atau menarik ekornya sebagai refleks karena rasa sakit.
waktu yang dibutuhkan sejak pemberian rangsangan sakit hingga munculnya respon terhadap rasa sakit tersebut akan disebut sebagai waktu laten. Senyawa yang memiliki aktivitas analgesik sentral akan memperpanjang waktu laten karena mampu menghambat transmisi impuls nyeri pada sistem saraf pusat. Untuk prosedur dari metode ini, yang pertama, hewan akan diletakkan pada platform khusus yang kemudian akan diberikan sumber panas seperti sinar inframerah. Kemudian hewan biasanya akan dibungkus dengan kain atau ditutup dengan tabung untuk mencegah ia keluar dari platform tersebut. Kemudian hewan tersebut akan diberikan sumber panas dari sinar inframerah tadi dan akan dihitung waktu dari awal paparan hingga ekor bergerak menjauh atau yang disebut dengan latency time. Intensitas sinar akan diatur agar menghasilkan latency time sekitar 3-6 detik dan percobaan akan dilakukan sebanyak 3 kali dengan jeda 3-5 menit untuk memperoleh nilai rata-rata sebagai baseline. Seperti pada hot plate test, akan ditetapkan cut off time yaitu sekitar 10 detik untuk mencegah kerusakan jaringan. Pengukuran dapat dilakukan secara manual menggunakan stopwatch atau secara otomatis menggunakan sistem photocell yang akan membentuk sumber panas secara otomatis ketika ekor hewan bergerak. Selanjutnya adalah cara membaca hasil tail flick test. Hasil dari tail flick test dinyatakan sebagai waktu latens respon nyeri yang umumnya digunakan diukur dalam satuan detik. Sama seperti metode sebelumnya, data dari masing-masing tikus akan dihitung nilai rata-ratanya dan simpangan baku dari setiap kelompok perlakuan. Interpretasi hasil dilakukan dengan membandingkan waktu laten antar kelompok, di mana peningkatan waktu laten pada kelompok perlakuan dibandingkan dengan kontrol negatif untuk menunjukkan adanya aktivitas analgesik. Semakin panjang waktu laten yang dihasilkan, maka semakin kuat juga efek analgesik pada senyawa yang diuji. Hasil kelompok kemudian akan dibandingkan dengan kontrol positif untuk menilai tingkat efektivitas analgesik. Sama seperti metode sebelumnya, untuk memastikan bahwa perbedaan antar kelompok itu bermakna, maka akan dilakukan analisis statistik yang umumnya digunakan ANOVA atau Analysis of Variance. Menggunakan nilai P atau probabilitas, di mana kalau nilai P-nya kurang dari 0,05 akan menunjukkan bahwa perbedaan waktu laten antar kelompok bersifat signifikan secara statistik.